Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muluk Tambunan dengan NPM 20091041. Saya kelas B semester 2 Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang praktik pembelajaran IPS, yaitu dengan model kooperatif, di mana kooperatif adalah langkah implementasi dari rencana pembelajaran kooperatif yang berisi rincian dari prosedur pembelajaran. Prosedur ada 4. Langkah utama yang merupakan sintaks dari model pembelajaran kooperasi hasil pengembangannya yaitu ada 4 langkah. Yang pertama orientasi, yang kedua eksplorasi, yang ketiga pendalaman, dan yang terakhir penyimpulan. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang pertama adalah ketampakan lingkungan alam dan buatan. Yang pertama, di antara kalian ada yang mengerti arti dari lingkungan? Oke, baiklah, kakak akan menjelaskan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, lingkungan alam dan lingkungan buatan. Sebelum kakak menjelaskan arti dari lingkungan alam, di antara kalian ada yang mengetahui arti dari lingkungan alam? Oke, baiklah, kakak akan menjelaskan. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Oke, baiklah, kakak akan mengulangi lagi. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Oke, baiklah, sebelumnya ada yang mengerti contoh-contoh dari lingkungan? Iya, betul sekali. Yang pertama, contoh-contoh lingkungan alam yang ada di muka bumi yaitu sungai, danau, laut, lembah, dan gunung. Selain itu, ketampakan alam ada juga yang berupa daratan, yaitu daratan rendah seperti pantai, laut, pegunungan, dan dataran tinggi. Oke, selanjutnya lingkungan alam tadi terdiri dari pegunungan, sungai, danau, pantai, dan laut. Itu merupakan contoh dari lingkungan alam. Oke, kakak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tadi pegunungan. Di kampung kalian pasti ada kan pegunungan, apalagi yang tempat tinggalnya di daerah terpencil. Ya, semua kalian pasti mengenal yang namanya pegunungan kan? Oke, baiklah. Jadi pegunungan itu adalah bentang alam yang berupa deretan gunung yang bersambungan. Pegunungan juga termasuk dataran tinggi. Udara di pegunungan biasanya sejuk dan bahkan ada juga yang dingin. Daerah pegunungan sangat baik untuk bercocok tanam seperti bertanam buah, sayur, dan bunga. Selanjutnya yaitu sungai. Sungai juga termasuk ketampakan alam atau lingkungan alam, di mana sungai banyak memberikan manfaat bagi manusia, seperti yang kita ketahui bahwa ada juga manusia pergi ke sungai memancing, ada juga mengambil air minum dari sungai, ada juga menyuci pakaian ke dalam sungai. Jadi sungai termasuk ketampakan alam atau lingkungan. Yang ketiga adalah danau. Danau merupakan lingkungan alam. Danau terjadi karena adanya cingkungan di alam yang terisi air, baik dari air hujan maupun dari mata air. Air yang ada di tempat danau juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Danau sangat bermanfaat bagi manusia. Yang pertama, untuk keperluan sehari-hari seperti budidaya ikan air tawar. Contoh yang terakhir, ada yang tahu? Iya, betul sekali, pantai atau laut. Oke, pantai dan laut adalah merupakan daerah perbatasan antara laut dan daratan. Ya, pantai Lajem terletak biasanya banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa. Ya, karena setiap pantai dominan ditumbuhi dengan pohon kelapa, dan ada juga tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau kalian kenal kan? Iya. Tumbuhan bakau itu berguna untuk menahan
abrasi atau erosi yang disebabkan oleh gelombang air laut dan juga sebagai tempat hidup ikan. Oke, baiklah, masih semangat kan? Iya. Tadi kita membahas tentang lingkungan alam. Sekarang kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Dari judul besarnya kita sudah mengerti lingkungan buatan berarti diciptakan oleh manusia atau dibentuk oleh manusia. Sebelumnya sudah ada yang mengetahui arti dari lingkungan buatan? Oke, baiklah, kakak akan menjelaskan. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, ada yang mengerti? Iya, betul sekali. Contoh yang pertama itu adalah bendungan. Ya, kakak akan menambahin lagi contohnya lingkungan buatan itu seperti waduk, lahan pertanian, tambak, perkebunan, dan permukiman penduduk. Oke, itulah contoh-contohnya. Sekarang mari kita membahas satu persatu contoh-contoh dari lingkungan buatan. Tadi yang pertama waduk. Waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan. Selain itu, waduk juga diperlukan sebagai pembangkit listrik atau bisa juga digunakan sebagai pengairan sawah, tempat berkreasi, juga sebagai pengendali banjir. Oke, yang kedua tadi lahan pertanian. Indonesia, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan bertani, seperti pertanian padi, jagung, sayuran, buah, dan tanaman yang lain. Dan yang ketiga adalah tambak. Tambak merupakan usaha dilakukan di daerah dekat pantai, di mana petani tambak menggunakan daerah pantai untuk usaha tambak udang dan bandeng. Yang selanjutnya adalah perkebunan. Tanaman di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik di daerah sejuk, seperti tanaman teh, kopi, dan tembakau. Yang ketiga contohnya, yang kelima permukiman. Berarti permukiman sebagai tempat penduduk. Ya, oke. Perkumpulan penduduk merupakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara untuk memelihara lingkungan. Itu yang pertama adalah kita harus menjaga ketertiban lingkungan. Ya. Lingkungan yang aman, tertib, dan tentram menjadi harapan semua orang. Oleh karena itu, kita harus menjaga ketertiban dari lingkungan kita. Gimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Sangat menarik kan materi yang kakak berikan? Iya, oke, makasih. Selanjutnya kakak akan menyimpulkan semua pembelajaran yang kita pelajari tadi, supaya bisa menjadi sebuah ringkasan supaya lebih dipahami. Kakak akan membacakannya. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup, termasuk manusia, yang saling memengaruhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Ketampakan alam adalah ketampakan di sekitar manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Contoh dari lingkungan alam yaitu gunung, danau, daratan, laut, dan sungai. Contoh lingkungan buatan, bendungan, jalan dan jembatan, sawah, pelabuhan, stasiun, dan terminal. Cara menjaga lingkungan tadi, melakukan penghijauan kembali, terus memelihara kesuburan tanah, selanjutnya mengolah limbah industri, terus yang berikutnya membuang sampah pada tempatnya, dan cara lainnya supaya lingkungan kita lebih bersih. Oke. Demikianlah pembelajaran yang bisa kakak berikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat buat adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih.